Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Agusin Putri, NIM 0532900527, Prodi Sistem Informasi UPBJC Semarang. Pada tugas 3 basis data kali ini, saya akan melakukan praktikum transaksi, yaitu yang pertama melakukan perintah commit, rollback, checkpoint, juga trigger. Lalu yang kedua melakukan praktikum basis data terdistribusi. Oke, pada tugas 3 basis data sekarang, kita cukup terbantu dengan tugas 2 basis data yang kemarin. Di sini ada 6 tabel dan pasien. Kali ini saya akan mencoba menambahkan pasien melalui routine ini. Lalu create new routine, kita akan tulis di sini namanya new 1 ya. Untuk parameternya ini kita hapus saja. Nah, jadi sebelumnya saya sudah mencoba, lalu di sini kita akan copy. Nah, ini kita ganti. Nah, kita mencoba menambahkan data pasien ini tanpa menggunakan commit. Lalu kemudian klik kirim atau go. Routine new 1 telah dibuat ya. Lalu kita bisa cek ini. Nah, kita bisa cek ini. Execute, tata eksekusi. Nah, jadi pada bagian new 1 ini, tanpa menggunakan commit, datanya sudah masuk pada bagian new 1 ini di tabelnya. Nah, lalu kita klik di pasien, apakah dia udah masuk. Nah, pada bagian tabel pasien, di sini tidak masuk ya. Oke, kita klik lagi. Kita akan menggunakan commit supaya nama ini bisa masuk ke tabel pasien sini. Ini namanya Jeffrey. Oke. Lalu kita ubah untuk prosedurnya. Sebelumnya saya juga sudah. Lalu kita ubah untuk prosedurnya. Sini kita tinggal klik commit. Bawah titik koma, lalu kita klik kirim. Nah, eksekusi, dia tetap masuk. Lalu kita cek pada bagian pasien. Nah, Jeffrey udah masuk ya di tabel. Jadi commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa suatu transaksi itu telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Oke, lanjut. Tadi commit sudah selesai, lalu kita create new routine lagi. Kita akan membuat rollback ya. Kita dikasih nama di sini new 2. Parameternya di sini kita hapus saja. Tadi sebelumnya sudah saya copy. Nah, seperti ini untuk rollback-nya. Lalu kita klik routine new 2 telah selesai dibuat. Lalu kita klik execute. Jadi ini tetap aja ya. Pasien seperti ini. Jadi kita menggunakan fungsi ini, rollback itu sebenarnya untuk mengganti data pada pasien yang kelima. Jadi kita ganti namanya menjadi Dylan. Karena ada rollback ini, jadi fungsi rollback yaitu digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Jadi kalau misal ini fungsinya kita mau apa, nah rollback ini, jadi ini nggak kebaca sama rollback, yang kebaca malah commitnya ini. Kita akan membuat lagi parameternya, jadi kita tadi sudah salin, tinggal kita copy aja ya. Oke, di sini kita klik, nah seperti ini. Lalu kita klik kirim. Nah, routine new 2 telah dimodifikasi, lalu kita klik execute. Nah, seperti ini. Jadi fungsinya itu untuk mengganti nama pasien. Lalu kita klik lagi parameter yang ada di sini menjelaskan. Di sini ada rollback sama ada commit ya. Fungsi pada rollback ini dia mengganti nama Dylan ini. Mengganti nama sebelumnya menjadi Dylan ini. Jadi untuk nama ini yang nilainya Jalan Elok Bandung ini dia tidak masuk karena ada fungsi rollback. Nah, lalu kita klik pada tabel pasien.
Jadi di line ini udah masuk ya. Teman-teman, lanjut kita akan praktek yang ketiga, yaitu checkpoint. Jadi pasiennya kita masih 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita akan klik di sini. Kita akan tambah prosedur, create new prosedur, new 3. Lalu parameternya ini kita hapus saja. Nah, tambahkan parameter. Jadi tadi saya sudah mengetik di Word, tinggal saya copy. Nah, seperti ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Pada bagian ini ada sekitar 3 nama pasien ya. Di sini pada ID pasien Milea ini, lalu di bawahnya lagi itu terdapat rollback, ada perintah rollback. Jadi yang rollback ini, dia yang atas nama Santi ini, dia nggak akan dimasukkan ke tabel. Jadi yang hanya dimasukkan ke tabel ini, rollback itu save point 1. Jadi Milea yang dimasukkan ke rollback. Terus lalu insert into pasien, dan di sini juga nggak ada perintah rollback, ada commit. Jadi nanti yang akan masuk si pasien Milea sama si JJ ini. Kenapa yang Santi nggak masuk? Karena dia ada perintah rollback. Oke, lalu kita klik ya parameternya di sini. Ini harusnya diganti. Oh iya, ini harus diganti 6. Coba kita ganti 6. Nah, kita klik ya di sini. Jadi pada bagian ini kita kurang menuliskan poin ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita klik kirim. Nah, routingnya 3 telah dibuat. Lalu kita klik eksekusi. Kita klik ubah dulu karena harusnya ini 5. Karena di tabel 5 itu sudah ada nama orangnya. Lalu kita klik 6. Ini kita klik 7. Ini kita klik 8. Oke, lalu klik kirim. Nah, seperti ini. Kita klik execute-nya ya, atau eksekusinya. Nah, jadi yang masuk itu Milea sama JJ. Karena si Santi ini nggak masuk karena dia ada perintah rollback di sini. Oke, lanjut. Pada yang keempat yaitu kita akan membuat trigger ya. Jadi di sini kita akan membuat tabel yaitu OPED dan transaksi OPED. Lalu di sini kita kasih indeksnya primary key ya. Kirim. Oke. Sudah selesai, lalu kita klik. Lalu kita tambah di sini create new table lagi ya. Namanya kita kasih OPED. Jumlahnya juga sama 5. Nah, ini kita klik indeksnya, ini dia primary ya. Ini sudah, lalu kita simpan. Nah, pada bagian ini sudah masuk ya OPED sama transaksi OPED. Lalu kita akan membuat desainnya. Di sini kita klik designer. Nah, di sini belum kelihatan. Lalu kita klik ini, show hide tables list. Nah, ini dicentang. Lalu kita akan sesuaikan desain tabel mereka sesuai dengan ruang baca virtual ini ya. Klik. Nah, seperti ini. Ada di modul 9, halaman 2223. Jadi ini belum ada. Oh, kita klik di sini lagi ya. Karena ini tabelnya belum kita tambah. Kita klik strukturnya. Di sini kita kasih utama indeks.
Nah, oke, kita kembali ke sini, designer. Kita masukkan tadi, karena lupa ya, belum di-save. Lalu ID pasien sama ID pasien. Lalu selanjutnya kita akan insert nama-nama obat yang ada di tabel obat. Lalu kita akan memasukkan nama obat pada tabel daftar obat ini ya. Nah, klik insert, lalu kita klik nama obat. Nah, sudah jadi, kita klik di strukturnya ya. Nah, ini untuk data-data obatnya. Teman tadi, ID obat, kode obat, nama obat, juga harga dan stoknya sudah kita masukkan. Lalu kita pergi ke trigger. Nah, lalu create new trigger. Di sini kita klik data penjualan. Tabelnya transaksi obat ya. Waktunya itu after, jadi setelah. Jadi kita klik tinggal copy aja karena tadi saya sudah copy. Nah, ini jumlah ID obat. Lalu kita klik kirim. Nah, seperti ini. Kita lalu saya akan melakukan pembelian amoxicillin ya sebesar 10. Nah, lalu kita masuk ke transaksi obat. Sini kita tambahkan transaksi. Misal saya lalu kita klik kirim. Nah, ini sudah ada. Lalu kita klik transaksi obatnya ini. Nah, ini sudah ada jumlah transaksinya ya. ID pasien 6, Milea telah membeli ID obatnya ini amoxicillin, jumlahnya itu 10, jadi total harganya 15.000. Lalu kita lihat apakah yang di tabel obat dia akan berkurang. Nah, stoknya kan tadi 20 dan ini berkurang 10 karena dibeli sama Milea. Oke, cukup sekian. Jadi cukup sekian praktik yang dapat saya lakukan pada commit, rollback, checkpoint, juga trigger. Kenapa tidak saya lanjutkan pada yang kedua, yaitu praktikum basis data terdistribusi karena terdapat kendala. Oke, jika ada pertanyaan, bisa klik kolom komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.